Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Selamat datang di channel Naya Story. Terima kasih sudah mampir dan menonton video ini. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan selalu dimudahkan rezekinya. Amin. Di sini, kita akan berbagi kisah-kisah menarik, penuh emosi, dan pastinya bikin kalian terbawa perasaan. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe biar nggak ketinggalan cerita terbaru dari Naya Story. Yuk, langsung aja kita masuk ke cerita hari ini. Mentang-mentang anak tukang warteg, teman-temanku mengira aku tukang masak di restoran bintang 5. Semuaku buat syok saat tahu akulah bos pemilik restoran. Namaku Laras. Aku lahir dan tumbuh besar di gang sempit yang bahkan tak pernah disebut dalam peta kota. Rumahku berdempetan dengan tembok-tembok kusam dan atap seng yang berderit kalau hujan turun. Ibuku pemilik warteg kecil yang tak pernah sepi dari bau gorengan, sambal, dan keringat para pekerja kasar yang jadi pelanggan setia kami. Sejak kecil, aku sudah terbiasa bangun subuh, membantu ibu menyiapkan dagangan, memotong cabai, mencuci beras, membersihkan ayam, lalu berangkat sekolah dengan bau bumbu masih melekat di tubuhku. Setiap hari aku datang ke sekolah dengan seragam yang masih sedikit lembab karena baru sempat dijemur semalaman, sepatu bekas pemberian tetangga, dan rambut yang kuikat seadanya. Teman-temanku, mereka datang dengan parfum mahal, sepatu putih mengilap, dan kotak makan berisi roti impor dan buah potong dari supermarket. Mereka tak pernah benar-benar menganggapku ada. Kadang mereka bisik-bisik, kadang terang-terangan. Ih, anak tukang warteg, pasti bajunya bau minyak goreng. Hahaha, kamu kalau dekat dia bisa pingsan deh, baunya sambal banget. Kau yakin punya masa depan, Laras? Udah nasibmu kayak ibumu aja nanti, ngupas bawang sampai tua. Mereka menertawakanku, setiap hari, setiap waktu. Tapi aku hanya diam. Aku tidak menangis. Aku juga tidak membalas. Karena sejak kecil aku tahu, menangis tidak akan mengubah hidup. Marah hanya akan membuatku tampak lemah. Maka aku diam. Dan dalam diamku, aku menanam dendam. Bukan dendam untuk membalas dengan kata-kata, tapi dendam yang kusemai menjadi tekad, bahwa suatu hari nanti, aku akan membuktikan, anak tukang warteg pun bisa berdiri sejajar, bahkan lebih tinggi dari mereka yang dulu mencibir. Aku akan jadi sukses. Aku akan punya nama. Dan yang paling penting, aku akan membuat ibu bangga. Karena dari semua orang di dunia, hanya ibulah yang tak pernah meremehkanku. Jalan ke sana tak mudah. Dunia tak pernah ramah pada orang miskin. Tapi aku sudah terlalu terbiasa bertahan dalam panas dapur warteg dan dinginnya penghinaan. Jika aku kuat di sana, aku pasti bisa melawan dunia. Dan inilah kisahku. Kisah gadis yang tumbuh dari bau sambal dan luka, lalu berjuang membangun masa depan. Dengan genggaman penuh harap dari seorang ibu, dan keyakinan bahwa takdir bisa ditulis ulang oleh tangan sendiri. Setiap pagi sebelum adzan subuh berkumandang, aku sudah terjaga. Bukan karena alarm, tapi karena suara panci besar yang digeser ibu, dan bau tumisan bawang putih yang memenuhi rumah. Rumah kami kecil, nyaris tanpa sekat, jadi dapur dan tempat tidur seperti satu ruang yang sama. Kadang, aku terbangun dengan mata perih karena asap cabai. Tapi aku sudah terbiasa. Aku tidak mengeluh. Sejak umur 8, aku sudah jadi tangan kanan ibu di warteg. Pekerjaanku jelas. Mencuci beras, membersihkan ayam, mengulek sambal, dan kadang-kadang berdiri di depan etalase melayani pelanggan saat ibu harus ke pasar. Tanganku penuh bekas luka kecil. Karena pisau, karena minyak panas, karena tergesa-gesa. Tapi luka-luka itu, entah bagaimana, membuatku merasa hidup.
Karena setiap kali aku menatap cermin, aku tahu, aku sedang berjuang. Seragam sekolahku sering masih lembab saat kupakai, karena hanya sempat dicuci malam sebelumnya dan dijemur sekenanya. Tapi aku tetap memakainya dengan bangga. Meski baunya tak pernah benar-benar lepas dari minyak goreng dan bumbu dapur, aku tak pernah malu. Meski teman-teman menjauh dengan alibi, gak tahan baunya, aku tetap duduk di bangku paling depan dan mengangkat tangan saat guru bertanya. Tiap kali aku mulai lelah dan bertanya dalam hati, kenapa aku harus hidup begini? Ibu selalu punya jawaban. Ia akan menatapku dengan mata sayu dan berkata pelan, orang besar lahir dari tempat yang kecil, Laras. Bukan tempatmu yang menentukan nasibmu, tapi seberapa keras kamu mau berjuang keluar dari situ. Dan aku percaya itu. Setiap sendok nasi yang kusendokkan ke piring pelanggan, setiap bulir keringat yang menetes dari dahi ibu, adalah bahan bakar tekadku. Aku tak ingin selamanya berada di balik etalase warteg. Aku ingin punya nama di balik papan nama butik besar. Aku ingin dunia berhenti menilai seseorang dari baju, bau, atau status. Tapi untuk sampai ke sana, aku tahu, harus dimulai dari sini, dari warteg kecil di gang sempit, dari bau minyak goreng yang melekat di seragamku, dan dari tekad seorang gadis kecil yang percaya bahwa hidupnya bisa lebih dari sekadar dihina di sekolah. Aku bukan siapa-siapa. Aku hanya Laras, si anak tukang warteg, yang seragamnya bau dapur, sepatunya usang, dan bekalnya dibungkus kertas nasi. Sementara teman-teman sekelasku datang dengan mobil mewah, tas bermerek, dan aroma parfum mahal yang menyengat lorong sekolah, aku datang jalan kaki, membawa ransel lusuh yang talinya mulai robek. Aku duduk di bangku pojok belakang, bersebelahan dengan tembok yang lembab karena rembesan air hujan. Bangku itu seperti wilayah tak bertuan yang dihindari semua orang, kecuali aku. Maya, Tiwi, dan Salsa selalu menempati barisan depan. Mereka seperti trio sinetron, cantik, kaya, dan penuh percaya diri. Tapi sayangnya, kebaikan tidak pernah menjadi bagian dari persona mereka. Pernah suatu hari, saat aku terlambat masuk kelas karena harus membantu ibu lebih lama di warteg, Maya sengaja berdiri dan berseru keras di depan semua orang. Guys! Si pelayan warteg datang juga. Tumben gak bawa piring kotor. Tawa meledak. Bahkan beberapa guru hanya tersenyum canggung, pura-pura tak dengar. Aku ingin menangis, tapi aku tahan. Bukan karena aku kuat, tapi karena aku sudah terlalu sering dilukai sampai air mataku kering. Lalu suatu siang, saat pelajaran selesai dan kami bersiap pulang, Maya mendekatiku. Dengan suara setengah berbisik namun sengaja didengar banyak orang, ia berkata, kamu itu, Las, jangan mimpi tinggi. Masa depan kamu itu cuma jadi pelayan di warteg emak kamu. Ngerti? Jadi jangan sok-sokan ikut lomba desain segala. Bajumu aja kayak lab dapur. Aku menunduk. Napasku sesak. Tapi aku tidak menjawab. Karena aku tahu, jawaban paling tajam bukan datang dari mulut, tapi dari bukti. Aku hanya menggenggam erat lembar gambar yang kuselipkan di antara buku-buku pelajaran, sketsa baju pengantin yang kubuat diam-diam semalam, setelah menyelesaikan cuci piring. Hari itu aku pulang dengan langkah lunglai. Tapi begitu sampai di rumah dan melihat ibu yang tersenyum menyambutku sambil berkata, kamu lapar, nak? Ibu simpanin sayur asem kesukaanmu. Segala rasa sakit itu berubah jadi bara. Aku tahu, aku belum berhasil. Tapi aku juga tahu, aku tidak akan selamanya jadi bahan tertawaan. Akan tiba harinya, mereka yang dulu meremehkanku akan berdiri di belakang panggung pagelaran busana, mengenakan rancanganku. Aku tak tahu bagaimana rasanya punya sahabat, punya teman yang bisa diajak tertawa, saling berbagi rahasia, atau sekadar curhat soal hal sepele. Di sekolah, aku selalu duduk di pojok. Tak ada yang peduli jika aku hadir atau absen. Yang mereka tahu, aku anak warteg, si bau minyak, si baju kumal, si murahan. Jangan duduk dekat dia, nanti bajumu ikut bau bawang.
bisik Tiwi pada Salsa. Suatu hari saat kami duduk di kelas, aku pura-pura tak dengar. Tapi hatiku robek. Aku menunduk, pura-pura membaca buku. Padahal huruf-huruf di halaman sudah kabur oleh air mataku sendiri. Aku ingat pulang ke rumah sore itu dengan langkah berat. Ibu sedang mengulek sambal. Tangannya belepotan cabai merah. "Kenapa wajahmu murung begitu, Laras?" tanya ibu lembut. Aku tak menjawab. Aku hanya duduk di lantai dapur, memeluk lututku. "Ibu, aku capek," bisikku lirih. "Capek sekolah. Capek diremehkan. Capek jadi bahan ejekan. Capek disebut anak bau warteg." Suaraku mulai bergetar. Ibu berhenti mengulek. Ia mendekat dan duduk di sampingku. Tangannya kasar, penuh bekas luka dari minyak panas dan sayatan pisau. Tapi pelukannya hangat sekali. "Laras, dengar ya," katanya sambil menatap mataku dalam-dalam. Orang yang mencela itu tak tahu rasanya bangun jam 3 pagi untuk bantu ibunya cuci piring. Mereka tak tahu nikmatnya bisa beli beras dari hasil jual nasi uduk 5.000 seporsi. Ia mengusap pipiku yang basah. "Suatu hari, kamu bakal bikin mereka menyesal pernah tertawa atas hidup kita. Tapi bukan dengan dendam. Dengan keberhasilan." Aku mengangguk pelan. Kata-kata ibu malam itu menancap dalam. Sejak saat itu, aku mencari pelarian. Dan aku menemukannya di dapur dan buku-buku resep tua. Pak Tono, tukang sayur langganan ibu, suatu hari datang membawa setumpuk kertas berdebu. "Ini resep-resep istri saya dulu sebelum meninggal. Saya nggak ngerti, tapi kayaknya kamu suka masak ya, Las? Simpan aja. Siapa tahu berguna." Aku menerimanya dengan mata berbinar, seolah menerima kitab suci. Setiap malam, setelah dapur bersih dan warteg ditutup, aku duduk di lantai sambil membaca resep-resep itu dengan senter kecil. Aku pelajari cara membuat semur jengkol yang empuk, opor ayam yang gurih, bahkan bolu kukus mekar tanpa mixer. Kadang sambil mencatat di buku tulis bekas yang masih tersisa beberapa lembar. Kadang sambil membayangkan wajah-wajah yang mengejekku suatu hari mencicipi masakanku tanpa tahu siapa yang membuatnya. Jika aku butuh referensi, aku ke warung internet sewaan. Rp1.000 per 15 menit. Kadang aku harus memilih, beli gorengan atau beli waktu internet. Dan aku selalu memilih yang kedua. Satu malam, ibu memergokiku sedang menonton tutorial masak ayam panggang bumbu rujak di warung internet. Ia berdiri di pintu dengan kantong belanja di tangan. "Kamu ngapain, Las? Jam segini belum tidur?" Aku menoleh, tersenyum canggung. "Lihat resep, Bu. Mau coba bikin besok?" Ibu tertawa kecil. Ya ampun, anak ibu ini. Masih kecil udah mikir besar. Tapi hati-hati ya. Jangan terlalu keras sama diri sendiri. Kamu masih 16 tahun. Aku menggeleng. "Justru karena aku 16, Bu. Aku mau nanti di umur 20. Kita nggak jualan di gang ini lagi." Ibu menatapku lama. Matanya berkaca-kaca. Tapi ia tersenyum. Senyum yang penuh harap dan percaya. Malam-malam seperti itu membuatku kuat. Aku tak punya sahabat yang bisa diajak selfie di kafe. Tapi aku punya dapur, buku resep, dan ibu yang selalu mempercayaiku. Dan untuk saat itu cukup. Bahkan sangat cukup. Karena aku percaya, suatu hari, dapur ini akan menjadi saksi. Saksi bahwa anak tukang warteg bisa berdiri sejajar, atau bahkan lebih tinggi, dari orang-orang yang dulu meremehkannya. Hari kelulusan seharusnya jadi hari yang membahagiakan, bukan? Hari di mana senyum mekar di setiap wajah, di mana pelukan dan tangis haru bertebaran seperti konfeti di udara. Tapi bagiku, hari itu sunyi. Di lapangan sekolah, para siswa berbaris mengenakan toga murah yang disewa kolektif. Musik dari pengeras suara mengalun pelan, tapi penuh semangat. Para guru berdiri di panggung sambil tersenyum bangga, menatap anak-anak didik mereka satu persatu. Maya, Tiwi,
dan Salsa berselfie sambil tertawa keras. Bahkan sebelum namanya dipanggil, Maya sudah bersorak kegirangan. "Yuk, foto dulu bareng kita. Tapi jangan ajak si bau dapur ya, nanti fotonya gagal manis," kata Tiwi sambil melirik ke arahku dan tertawa. Aku hanya berdiri mematung di pojok lapangan. Togaku sedikit lusuh karena dipakai ulang oleh alumni tahun lalu. Sepatuku bukan pantofel seperti yang lain. Aku mengenakan sepatu kets bekas yang solnya mulai mengelupas. Tapi aku berdiri tegak. Meski tubuhku gemetar karena cuaca panas dan rasa asing yang mencubit dada. Satu persatu nama dipanggil. Satu persatu teman-temanku naik ke panggung, menerima map tanda kelulusan, lalu disambut peluk hangat dari orang tua mereka. Ketika namaku disebut, tak ada tepuk tangan, tak ada sorakan, hanya sunyi. Aku melangkah ke depan. Langkah yang terasa sangat panjang. Mataku menyapu kerumunan. Tak ada yang menatapku. Tak ada yang tersenyum. Tapi aku melangkah dengan kepala tegak. Ketika menerima map itu dari tangan Bu Erna, wali kelasku, beliau menggenggam tanganku sedikit lebih lama. "Laras," katanya pelan, nyaris tak terdengar. "Kamu gadis yang kuat. Teruslah melangkah." Aku menunduk hormat. "Terima kasih, Bu." Usai turun dari panggung, aku berdiri sendiri di sisi lapangan. Melihat Maya berpelukan dengan mamanya sambil membawa buket bunga besar. Mendengar Tiwi berteriak, "Akhirnya kita bebas dari sekolah ini, ya? Malam ini kita party di kafe." Aku tersenyum getir. Tak ada yang memelukku. Tak ada bunga. Tak ada foto-foto dengan teman. Hanya tubuhku sendiri. Dan map kelulusan yang sedikit basah karena keringat dan air mata. Saat semua sibuk berfoto di photobooth dan berbagi story di Instagram, aku melangkah ke gerbang sekolah. Di sana, ibu sudah menunggu dengan wajah letih. Masih mengenakan daster dan jilbab lusuh. Tangannya membawa sebungkus nasi uduk dan air mineral. "Selamat ya, Nak," katanya lirih. Matanya berkaca-kaca. "Maaf ibu nggak bisa bawa bunga." Aku langsung memeluknya erat. "Bunga nggak penting, Bu. Yang penting ibu di sini." Kami berdua duduk sebentar di trotoar depan sekolah. Membagi nasi uduk itu berdua. Sambil makan, ibu berkata, "Sekolah boleh selesai, tapi perjuanganmu baru dimulai. Laras, kamu pasti bisa jadi lebih dari semua yang meremehkanmu hari ini." Aku menggigit bibir, menahan air mata yang hendak tumpah lagi, lalu menatap gerbang sekolah dengan tajam. "Suatu hari, kalian akan menyebut namaku, bukan sebagai si anak warteg, tapi sebagai seseorang yang kalian harap bisa kalian kenal lebih awal. Dan hari itu akan datang." Aku bersumpah dalam hati setelah kelulusan. Aku tak sempat merayakan apapun. Esoknya aku sudah mulai menyusuri jalanan kota dengan map berisi fotokopi ijazah dan surat lamaran kerja. Tujuanku sederhana, bisa bekerja di dapur restoran, asal halal, asal bisa bantu ibu. Restoran demi restoran ku datangi. Ada yang memintaku meninggalkan lamaran di resepsionis. Ada yang langsung menolak dengan wajah bosan. Tapi hari itu, aku masuk ke sebuah restoran semi-modern di pusat kota. Interiornya elegan, dengan pelayan-pelayan berpakaian rapi dan wangi. Aku menelan ludah sebelum masuk. Tapi aku memaksa kakiku untuk melangkah. Seorang wanita berambut lurus sebahu dengan seragam formal menyambutku di meja depan. Di dadanya tertera tulisan, "Nadia, HRD." "Ada perlu apa?" tanyanya singkat, menatapku dari atas ke bawah. "Saya mau melamar sebagai asisten dapur, Bu. Ini berkas saya." Ia mengambil mapku tanpa senyum, lalu membukanya. Tak sampai 1 menit, dia menutupnya kembali. "Maaf ya, penampilan kamu kurang meyakinkan untuk restoran kami." Aku menunduk, mencoba bersikap sopan. "Saya bisa kerja keras, Bu. Saya biasa bantu di dapur warteg ibu saya dari kecil. Saya juga sudah terbiasa masak."
Dia menyela dengan nada tajam, nyaris menghina. Dengar ya, kami butuh orang yang tahu standar dapur profesional, bukan yang bau sambal dan tahu goreng. Kamu tuh terlalu kampungan buat restoran kami. Dadaku langsung sesak. Aku berdiri kaku seperti patung. Kata-katanya menyayat harga diriku seperti pisau yang digores pelan-pelan ke kulit. Tapi, saya mau belajar, Bu. Saya mau. Ia meletakkan map itu di meja, lalu mendorongnya ke arahku. Maaf, kami butuh yang sesuai image. Coba cari tempat lain, ya. Aku mengangguk pelan, mengumpulkan serpihan harga diri yang berserakan di lantai. Lalu keluar dari restoran itu dengan langkah cepat. Begitu sampai di trotoar, aku berhenti. Kutarik napas dalam-dalam. Langit mendung. Angin dingin menusuk. Aku menatap langit. Mataku basah. Satu tetes air mata jatuh. Lalu dua. Lalu deras. Aku menunduk, menggigit bibir, menahan isak agar tak terdengar. Orang-orang lewat di sekitarku. Tak ada yang peduli, tak ada yang tahu bahwa di balik jaket murahan dan sepatu robek ini, ada gadis yang sedang patah hati, bukan karena cinta, tapi karena dunia yang begitu kejam pada orang kecil sepertiku. Aku duduk di pinggir jalan. Map lamaran itu kugenggam erat. Kertasnya mulai lecek, sudutnya sobek, tapi tekadku belum. Kalau aku menyerah sekarang, maka mereka benar. Tapi aku tidak akan menyerah. Aku harus bangkit. Harus lebih kuat dari ini. Aku berdiri lagi. Dan melangkah. Mata masih sembab. Tapi langkahku semakin pasti. Sebab aku tahu, jalan menuju impian tak pernah ramah untuk mereka yang lahir dari bawah. Tapi justru karena itulah, aku harus sampai ke puncak. Beberapa hari setelah rentetan penolakan itu, aku duduk termenung di warung kecil dekat terminal. Di tangan, map lamaran yang sudah lecek. Di dompet, hanya tersisa uang cukup untuk makan sehari. Aku menatap ke jalan yang padat, merasa dunia ini terlalu sempit untuk orang seperti aku. Tapi entah bagaimana, di papan pengumuman reot dekat halte, mataku menangkap selebaran kusam yang tertempel dengan selotip hampir copot. Kursus masak gratis untuk pemuda tidak mampu diselenggarakan oleh komunitas dapur rakyat. Gratis, kata itu menamparku seperti harapan yang mendadak menyala di kegelapan. Aku cabut selebaran itu dan langsung catat alamatnya. Tempatnya bukan sekolah kuliner mewah. Hanya sebuah bangunan semi permanen di pinggiran kota, dengan peralatan seadanya. Tapi para pengajarnya nyata. Chef Sukarlawan, ibu-ibu mantan juru masak hotel, bahkan ada satu yang pernah kerja di kapal pesiar. Aku masih ingat hari pertama. Nama kamu siapa, Nak? Tanya seorang ibu parubaya, berkemeja putih lusuh tapi matanya tajam dan penuh kasih. Laras. Bu, saya anak pemilik warteg. Saya belum pernah ikut kursus sebelumnya. Ibu itu tersenyum. Laras. Bukan soal kamu pernah atau tidak, tapi seberapa besar kamu mau belajar. Di sini, semua orang sama, bukan siapa-siapa yang ingin jadi seseorang. Dan di sanalah perjalanan baruku dimulai. Setiap hari, aku datang pagi-pagi, membantu menyapu lantai sebelum pelatihan dimulai. Kadang aku jadi tukang cuci piring dulu, kadang memotong sayur ratusan gram untuk latihan plating. Tapi aku belajar tentang bagaimana membuat saus dasar, tentang pentingnya suhu minyak, tentang plating makanan bukan sekadar mempercantik, tapi menyampaikan rasa. Di sela waktu istirahat, aku curi-curi lihat catatan orang lain, mencatat lebih banyak resep. Kadang aku pinjam buku dari perpustakaan komunitas yang hanya punya 2 rak. Aku membaca sampai malam, sampai lampu rumah padam. Dan di antara tawa peserta lain, aku menyimpan keyakinan dalam-dalam. Suatu hari nanti, tangan yang dulu hanya tahu memotong bawang buat sambal, akan menyajikan hidangan di atas piring porselen restoran bintang 5. Kursus itu memang tak memberiku ijazah besar, tapi ia memberiku sesuatu yang lebih penting, keberanian.
keyakinan, dan skill yang tak bisa diremehkan. Ketika semua orang meremehkanku karena status sosial, komunitas kecil itulah yang pertama kali berkata, "Kami percaya kamu bisa." Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku mulai percaya pada diriku sendiri. Hari pertama magang, aku berdiri kaku di dapur restoran Prama, restoran kelas menengah yang cukup terkenal di pusat kota. Seragamku kebesaran, sepatuku murahan, dan aku bisa merasakan pandangan sinis dari para karyawan lain. Chef utama, Pak Rudi, lelaki bertubuh besar dengan wajah selalu tampak murung, hanya melirikku sekilas. "Laras, ya," gumamnya, "anak magang dari komunitas itu." Aku mengangguk. Ia mengangkat alis, lalu menatapku dari atas ke bawah. "Lihat tanganmu." Tangan kasar. "Dari warteg, ya?" Aku mengangguk lagi, kali ini dengan kepala tertunduk. Tapi dalam hati, aku berkata, bukan tanganku yang harus indah, tapi masakanku. Hari-hari awal terasa seperti neraka. Aku dijadikan pesuruh, disuruh bersihkan lantai dapur yang penuh minyak, buang sampah organik yang baunya menusuk, bahkan harus mencuci peralatan yang seharusnya bukan tugasku. Suatu hari, aku salah potong wortel, ukuran julienne-nya tidak konsisten. Chef Rudi marah besar. Ia berteriak di depan semua orang. "Buta kamu? Ini dapur, bukan tempat main masak-masakan anak kampung." Semua tertawa. Aku hanya bisa berdiri diam, menggigit bibir agar air mataku tidak jatuh. Puncaknya, suatu malam saat dapur ramai, aku menjatuhkan sendok plating dari nampan karena tanganku terlalu gemetar. Chef Rudi langsung melempar piring kosong ke arahku. Pecah di lantai, serpihannya nyaris mengenai kakiku. "Keluar kalau nggak bisa kerja. Restoran ini bukan tempat buang-buang waktu buat si miskin yang mimpi ketinggian." Aku pergi ke gudang, menangis diam-diam. Tapi aku tidak keluar. Aku kembali bekerja. Malam-malam setelah pulang magang, aku masih menyempatkan diri masuk dapur komunitas. Kupungut bahan sisa yang masih layak dari restoran. Sepotong ayam tak terpakai, daun basil yang layu, sedikit keju parut. Di sana, aku bereksperimen. Kadang gagal, kadang asin, kadang gosong. Tapi aku terus mencoba. Karena aku tahu, orang besar tidak tumbuh dari pujian, tapi dari rasa sakit yang membentuknya. Di buku catatanku, aku menulis satu kalimat dengan huruf kapital. Aku akan membuktikan bahwa anak warteg juga bisa masak di dapur hotel bintang 5. Dan meski malam terasa panjang, walau tubuh lelah dan mata sembab, aku tetap berdiri. Karena aku tahu, setiap luka di sini akan menjadi bumbu rahasia dalam hidangan suksesku nanti. Setelah berbulan-bulan bekerja di dapur Prama, aku merasa hampir putus asa. Setiap hari aku merasa seperti ada yang menghalangi jalanku. Seperti ada yang memandang rendah kemampuan dan impianku. Namun, sebuah kesempatan yang tak terduga datang saat aku bekerja lembur di akhir pekan. Chef Rudi memberi tugas ekstra, meminta aku untuk mengirimkan bahan-bahan ke restoran bintang 3 yang berada di seberang kota. Aku hanya mengangguk, meskipun dalam hati, aku tahu bahwa ini bisa menjadi peluang besar. Restoran bintang 3 itu, Le Parisienne, adalah tempat yang selalu kuimpikan. Sebuah restoran mewah dengan reputasi tinggi, tempat di mana para chef terbaik bertarung untuk menunjukkan kemampuan mereka. Aku hanya bisa melihatnya dari jauh, tapi kali ini aku berada di dalamnya, di dapur yang bersih, rapi, dan penuh aroma masakan yang menggugah selera. Saat aku masuk, tanganku yang kotor dari dapur sebelumnya, rasanya seperti tak layak memegang bahan-bahan segar yang ditata rapi di meja. Aku berusaha tampil biasa, menghindari pandangan para koki di sana. Namun, mataku bertemu dengan matanya, Chef Alina. Dia tidak tinggi, tapi ada ketegasan dalam setiap langkahnya. Rambutnya yang terikat rapi, wajahnya yang keras, dan caranya berbicara, membuatku merasa seperti ada sesuatu yang berbeda. Chef Alina mendekat,
Matanya tajam menilai aku dari ujung kepala hingga ujung kaki. "Kamu dari mana?" tanyanya dengan suara dingin. "Dari dapur Prama, Chef," jawabku pelan. Ia mengangkat alis. Sepertinya tidak terlalu terkesan. Dapur Prama? Kamu magang di sana?" Aku mengangguk. Perasaan gugup mulai melanda. Aku tahu, ini adalah kesempatan yang sangat berharga. Kalau aku gagal, aku mungkin akan kehilangan semuanya. Lalu, dia melangkah lebih dekat lagi, menatapku dalam-dalam. Bau tanganmu dan tatapan matamu, ada yang berbeda. Kamu bukan hanya bekerja, kamu mencintai apa yang kamu lakukan, bukan? Aku terdiam. Tidak ada yang pernah mengatakan itu sebelumnya. Tidak ada yang pernah melihatku seperti ini. Semua orang hanya melihatku sebagai anak warteg yang tak akan bisa lebih dari itu. Aku mengangguk. Suara serak di tenggorokan. "Ya, Chef. Saya mencintainya." Chef Alina menghela napas panjang, lalu memberikan senyuman tipis yang sulit kuartikan. "Kamu ingin belajar lebih banyak, kan? Kamu punya potensi, tapi kamu harus berani lebih banyak lagi." Aku menatapnya dengan mata terbuka lebar. Saya ingin lebih, Chef." Dengan tatapan yang seolah sedang menguji kesungguhan hatiku, Chef Alina akhirnya berkata, "Oke, kalau begitu, mulai besok kamu akan ikut kursus intensif dan bekerja di dapur kami. Kamu akan belajar langsung dari para chef profesional." Hatiku berdegup kencang. Aku tidak bisa mempercayai kata-katanya. Restoran bintang 3. Chef Alina, yang terkenal dengan ketegasannya, menawarkan kesempatan ini padaku. Aku hampir tidak bisa berkata-kata. Semua yang terucap hanya, "Terima kasih, Chef. Saya tidak akan mengecewakan Anda." Hari-hari berikutnya, aku mulai menjalani kehidupan baru sebagai asisten koki di Le Parisienne. Dapur yang jauh lebih profesional, dengan peralatan yang tidak pernah kubayangkan sebelumnya. Chef Alina mengajarkan teknik-teknik dasar, mulai dari pemilihan bahan, cara memotong dengan presisi, hingga pengaturan piring yang sempurna. Namun, bukan hanya teknik masak yang dipelajari. Chef Alina juga mengajarkan bagaimana menjaga mentalitas koki, ketekunan, kedisiplinan, dan ketajaman rasa. Dia berkata, koki yang hebat bukan hanya soal keahlian, tetapi soal bagaimana kamu menghadapi tantangan tanpa menyerah. Saat aku berdiri di tengah dapur restoran mewah itu, hatiku berbicara, ini adalah titik balikku. Aku akan buktikan pada dunia, aku bukan hanya anak warteg. Setiap malam, aku pulang dengan tubuh lelah dan kepala pusing. Namun, aku merasa semakin dekat dengan impianku. Semua cemoohan, ejekan, dan penghalang yang pernah datang dalam hidupku seolah semakin jauh, tak berdaya menghadapi tekad yang baru tumbuh dalam diriku. Dan, saat malam pertama aku mendapat kesempatan untuk mempersiapkan hidangan utama dalam menu spesial restoran, aku tahu ini adalah langkah pertama menuju impian yang sudah lama kutunggu. Chef Alina memberikan kepercayaan itu kepadaku. "Kamu siap?" tanyanya dengan nada serius. Namun ada sedikit senyum yang bisa kutangkap. Aku mengangguk penuh keyakinan. "Saya siap, Chef." Dengan keberanian yang baru kutemukan, aku masuk ke dapur, siap menghadapi segala tantangan. Dan aku tahu, pintu kesempatan ini tidak akan pernah kusia-siakan. Hari itu, setelah selesai menyajikan hidangan malam, Chef Alina memanggilku ke kantornya. Ketegangan di antara kami berdua terasa begitu nyata, seolah dia ingin mengatakan sesuatu yang sangat penting. Aku menyangka itu akan menjadi kritik, mungkin tentang cara penyajian atau rasa yang belum sempurna. Namun, apa yang keluar dari mulutnya malah membuatku terperangah. "Laras," katanya dengan suara tegas namun penuh pertimbangan, "kamu sudah menunjukkan potensi yang luar biasa di sini. Kemampuanmu berkembang pesat, dan aku ingin memberikan kesempatan besar untukmu.
Aku sudah merekomendasikan kamu untuk program beasiswa kuliner di Perancis. Aku terdiam. Beasiswa ke luar negeri? Ke Perancis, tempat para chef terkenal dunia lahir dan berkembang? Aku merasa seperti mendengar mimpi yang datang dari jauh, yang tak pernah aku kira akan menjadi kenyataan. Tubuhku gemetar mendengar kata-katanya. Di sana, aku bukan lagi anak warteg yang dianggap remeh. Aku bisa belajar dari yang terbaik. Chef Alina melanjutkan. Mereka hanya memberi kesempatan kepada orang-orang terbaik yang menunjukkan dedikasi, dan kamu adalah salah satu yang mereka pilih. Ini bukan hanya tentang belajar memasak, Laras. Ini adalah kesempatan untuk memperkenalkan masakanmu ke dunia. Ini adalah kesempatanmu untuk mengubah hidupmu. Air mata mulai mengalir tanpa bisa kutahan. Aku tidak bisa membayangkan bagaimana perjalanan hidupku bisa berubah begitu drastis. Aku, yang dulu hanya anak perempuan dari ibu pemilik warteg, yang selalu dihina dan diremehkan, kini mendapatkan kesempatan yang tak terhitung harganya. Chef, aku tidak tahu harus berkata apa. Aku terisak, tak bisa mengontrol perasaanku. Ini mimpi. Aku tak pernah berpikir akan bisa seperti ini. Chef Alina tersenyum tipis. Mata yang biasanya penuh ketegasan kini dipenuhi kebanggaan. Kamu sudah bekerja keras, Laras. Kamu pantas mendapatkannya. Setelah beberapa minggu, aku menerima surat resmi dari sekolah kuliner terkenal di Prancis, École de Gastronomie Française Escoffier. Surat itu adalah tanda bahwa aku akan memulai petualangan baru di tanah yang jauh. Petualangan yang tidak hanya akan mengubah cara aku memasak, tetapi juga cara aku memandang dunia. Perpisahan dengan keluarga, teman, dan bahkan dengan dapur, Le Parisienne, terasa berat. Aku berpelukan erat dengan Chef Alina sebelum berangkat, dan dia berkata, "Ingat, Laras, jangan pernah lupakan siapa dirimu, dari mana kamu berasal. Jangan biarkan dunia mengubah kamu menjadi seseorang yang berbeda. Bawa dirimu, bawa rasa masakanmu, dan jadilah dirimu sendiri." Kata-katanya tetap menghantui pikiranku sepanjang perjalanan ke Perancis. Aku ingat bagaimana ibuku memelukku di pelabuhan. Air matanya jatuh tanpa suara. "Laras, jangan lupa kembali. Apapun yang kamu capai di sana, rumahmu ada di sini," katanya dengan suara bergetar. 3 tahun di Perancis adalah perjalanan yang penuh tantangan. Hari pertama aku tiba, aku langsung terkesima oleh suasana dan keindahan Paris. Namun, begitu aku memasuki dunia kuliner yang sesungguhnya, rasanya seperti memasuki medan perang. Para chef yang lebih tua, lebih berpengalaman, sering memandangku dengan keraguan. Mereka melihatku sebagai gadis dari negara kecil yang tidak tahu apa-apa tentang seni kuliner internasional. Tapi aku tidak mundur. Setiap hari, aku bangun pagi-pagi, belajar teknik baru, berlatih plating dengan sempurna, dan mendalami filosofi masakan yang sudah berusia ratusan tahun. Aku belajar dari setiap kegagalan. Setiap kali rasa masakanku tidak sesuai ekspektasi, aku kembali ke dapur, memperbaiki dan mencoba lagi. Aku tahu, ini adalah kesempatan yang tak akan datang 2 kali. Suatu malam, ketika aku sedang bekerja sendirian di dapur, Chef Dupont, salah satu mentor paling terkenal di sekolah itu, menghampiriku. Dia memandangku dari ujung kepala hingga ujung kaki, lalu berkata, "Laras, kamu tahu kenapa aku memilih kamu untuk tugas ini?" Aku menggelengkan kepala. "Tidak, Chef." Dia tersenyum dengan nada yang penuh makna. "Karena kamu punya ketulusan dalam masakanmu. Kamu tidak datang ke sini hanya untuk belajar resep. Kamu datang untuk memahami inti dari kuliner itu sendiri, rasa yang datang dari hati." Aku merasa seperti dipukul keras di dada. Kata-katanya seperti membuka pintu baru dalam diriku. Masakan bukan hanya soal teknik dan bahan. Masakan adalah tentang jiwa yang dituangkan ke dalam setiap hidangan. Selama 3 tahun, aku tidak hanya belajar dari para maestro dunia, tetapi aku juga belajar banyak tentang diriku sendiri.
Setiap kali aku merasa ingin menyerah, aku teringat dengan tekad yang dulu kumiliki saat di dapur Prama. Aku mengingat bagaimana ibuku mengajarkan untuk selalu bekerja keras dan pantang menyerah. Di akhir program, aku dinobatkan sebagai salah satu mahasiswa terbaik, dan aku menerima kesempatan untuk bekerja di beberapa restoran bintang Michelin di Paris. Dunia kuliner sudah mengakui keberadaanku, dan aku tahu, ini adalah awal dari perjalanan panjang yang masih harus kutempuh. Saat kembali ke Indonesia setelah 3 tahun, aku merasa seperti orang yang berbeda. Aku membawa banyak ilmu, bukan hanya tentang masakan, tapi tentang keberanian untuk mengejar impian tanpa rasa takut. Saat aku kembali ke dapur Le Parisienne dan melihat Chef Alina, aku merasa sangat bersyukur. Aku tahu, tanpa kesempatan yang dia beri, aku tidak akan berada di sini. Aku tahu kamu akan sukses, katanya sambil tersenyum bangga. Aku membalas senyum itu dengan penuh rasa terima kasih. Ini bukan hanya tentang aku, Chef. Ini juga tentang mereka yang percaya padaku, bahkan saat aku merasa tidak layak. Dunia kuliner dan hidupku telah berubah, tapi aku tak akan pernah lupa dari mana aku berasal dan perjuangan yang membawaku sampai ke sini. Ini baru permulaan, dan aku tahu, perjalanan ini tidak akan pernah berhenti. 3 tahun di Perancis membawa banyak perubahan dalam hidupku. Aku kembali ke Indonesia dengan penuh kepercayaan diri, bukan hanya sebagai seorang koki, tetapi sebagai seorang wanita yang tidak takut lagi untuk mengejar impian. Namun, meskipun aku membawa ilmu dan pengalaman dari luar negeri, tantangan terbesar justru menanti di tanah airku sendiri. Aku pulang dengan membawa tabungan yang tidak seberapa, dan warisan ibu yang meski tidak banyak, tetap memberiku harapan. Aku tahu, ini adalah langkah besar yang tak akan pernah aku sesali. Dengan uang itu, aku memutuskan untuk membuka restoran kecil yang akan mengubah cara pandang orang terhadap masakan rumahan. Aku memutuskan untuk membuka restoran dengan nama Dapur Laras. Konsepnya sederhana namun penuh makna. Makanan rumahan ala warteg yang diubah menjadi hidangan modern dengan sentuhan internasional. Aku ingin menggabungkan cita rasa yang akrab dengan lidah orang Indonesia, namun dengan presentasi yang lebih elegan, lebih berkelas. Pembangunan restoran itu bukan hal yang mudah. Aku menyusun anggaran, memilih lokasi yang strategis, dan merancang menu dengan hati-hati. Setiap detail, mulai dari desain interior hingga pilihan bahan, aku pertimbangkan dengan cermat. Aku ingin menciptakan tempat yang bukan hanya sekadar tempat makan, tetapi sebuah pengalaman, di mana pelanggan bisa merasakan kehangatan rumah dalam setiap suapan. Saat pertama kali memasuki gedung yang telah diubah menjadi Dapur Laras, aku hampir tak percaya. Semua kerja keras dan perjuanganku selama ini terasa terbayar. Namun, di balik kebanggaanku, ada ketakutan yang mendalam. Apakah orang-orang akan menerima konsep baru ini? Apakah mereka akan datang untuk menikmati makanan rumahan yang kuhidangkan dengan cara yang berbeda? Hari pertama restoran dibuka, rasanya seperti mimpi yang penuh harapan dan ketidakpastian. Aku berdiri di belakang meja kasir, menatap pelanggan yang mulai berdatangan. Beberapa di antaranya adalah teman-teman lama yang dulu sering mengejekku. Mereka datang dengan ragu-ragu, mungkin hanya sekadar ingin tahu, tetapi aku yakin, ini adalah langkah pertama menuju sesuatu yang besar. Salah satu pelanggan pertama yang datang adalah Maya, teman sekelas yang dulu pernah mengejekku. Dia duduk di meja dekat jendela, memandangku dengan tatapan yang sulit kuartikan. Aku mendekatinya, hati berdebar. "Selamat datang, Maya. Apa yang bisa saya bantu?" tanyaku, berusaha tetap tenang meskipun hati terasa bergetar. Maya menatapku sejenak, kemudian tersenyum pahit. "Laras, gak nyangka, kamu yang dulu anak warteg sekarang bisa punya restoran sendiri. Pasti gak mudah, ya?" Aku mengangguk. Tidak mudah. Tapi apa yang kita dapatkan dengan mudah, pasti tidak akan bertahan lama. Dia tertawa pelan. "Aku dulu salah menilai kamu. Ya, maaf." Aku tersenyum.
mencoba menahan air mata yang hampir saja keluar. Tidak perlu minta maaf. Semua yang terjadi membuatku jadi lebih kuat. Maya memesan beberapa hidangan dari menu, dan aku tahu, ini bukan hanya tentang makanan. Ini adalah kesempatan untuk menunjukkan kepadanya, dan juga kepada dunia, bahwa aku bukanlah anak warteg yang bau sambal itu. Aku lebih dari itu. Beberapa bulan setelah restoran dibuka, dapur Laras mulai mendapatkan perhatian lebih banyak. Mulai dari influencer kuliner hingga pengunjung biasa, mereka semua tertarik untuk mencicipi makanan yang disajikan dengan konsep yang tak biasa. Namun, di balik popularitas yang mulai tumbuh, aku tahu ada tantangan besar yang harus dihadapi. Bertahan di dunia kuliner tidaklah mudah. Setiap hari aku harus memastikan kualitas masakan tetap konsisten, pelayanan terbaik diberikan kepada pelanggan, dan biaya operasional tetap terkendali. Aku bekerja tanpa henti, seringkali pulang larut malam, meninjau persediaan bahan makanan, berbicara dengan koki, dan merancang menu baru. Namun, setiap tantangan itu terasa lebih mudah ketika aku melihat senyum puas di wajah pelanggan. Ada rasa kebanggaan tersendiri ketika mereka menikmati setiap hidangan yang kusemburkan dengan penuh cinta dan ketulusan. Dan di setiap malam saat aku melihat restoran itu penuh, aku tahu bahwa ini adalah buah dari perjuanganku yang tak kenal lelah. Suatu malam, setelah restoran tutup dan semua pelanggan pulang, aku berdiri di dapur, menatap keluar jendela. Cahaya lampu kota memantul di permukaan kaca, menciptakan bayangan panjang di dinding restoran. Aku merasa lelah, tapi di saat yang sama, aku juga merasa damai. Dapur Laras telah menjadi lebih dari sekadar restoran bagiku. Ini adalah simbol perjalanan panjang yang telah aku tempuh, dari anak yang dihina di sekolah, menjadi gadis yang bekerja keras di dapur, hingga akhirnya berdiri di sini, di tempat yang dulu aku impikan. Restoran ini adalah bukti bahwa tidak ada yang tak mungkin jika kita mau berjuang. Hari itu, aku berdiri di balik dapur dengan tekad yang lebih kuat dari sebelumnya. Aku tahu, perjalanan ini belum berakhir. Banyak tantangan yang masih menanti, tetapi aku siap menghadapinya. Dapur ini adalah rumah baruku, dan aku tidak akan pernah menyerah. Awalnya, semuanya terasa sempurna. Aku merancang restoran ini dengan sepenuh hati, mengubah makanan rumahan ala warteg menjadi hidangan yang bisa dinikmati di tempat yang lebih elegan, namun tetap mempertahankan rasa otentiknya. Aku percaya bahwa ini adalah kesempatan untuk menunjukkan kepada dunia bahwa makanan sederhana dari kampung bisa menjadi lebih dari sekadar santapan harian. Makanan itu bisa menjadi seni. Namun, kenyataan tidak selalu berjalan mulus seperti yang aku harapkan. Setelah restoran kami dibuka, netizen mulai menyerang dengan komentar-komentar pedas. Mereka tidak segan-segan mengkritik, bahkan merendahkan. Warung kampung sok jadi restoran mahal, kata mereka. Ada yang menulis, makanan warteg harga restoran bintang 5, tidak ada kelasnya. Mereka menilai harga yang kupasang terlalu tinggi untuk hidangan yang dianggap mereka biasa saja. Aku merasa hatiku remuk setiap kali membaca komentar-komentar itu. Aku tahu, mereka tidak tahu seberapa keras aku bekerja untuk membawa cita rasa warteg ke level yang berbeda. Tidak ada yang mengerti betapa sulitnya mengubah persepsi orang tentang sesuatu yang dianggap rendah. Makanan yang dulu dianggap biasa, kini harus disajikan dengan penuh ketelitian dan rasa hormat terhadap sejarahnya. Aku bahkan mulai berpikir untuk menyerah. Setiap hari, aku menatap layar ponsel, melihat hujatan-hujatan itu, dan bertanya-tanya, apakah aku benar-benar bisa bertahan? Mereka menganggapku sombong, sok modis, bahkan menganggap aku hanya berusaha mengambil keuntungan dari warteg yang dianggap murahan. Di tengah keputusasaan itu, aku menceritakan perasaan itu kepada Chef Alina, yang sudah seperti ibu bagiku. Dia mendengarkan dengan seksama, lalu menjawab dengan bijaksana, "Laras, kalau kamu ingin berjuang untuk sesuatu yang lebih besar, kamu harus siap dihujat. Dunia memang akan selalu begitu. Tetapi waktu yang akan membuktikan siapa yang benar." Namun,
Puncaknya terjadi ketika seorang food blogger terkenal bernama Randi datang untuk mencicipi hidangan di Dapur Laras. Randi adalah salah satu kritikus kuliner yang suaranya bisa menentukan hidup matinya sebuah restoran. Dia datang tanpa memberitahu aku sebelumnya, hanya dengan satu meja reservasi. Aku merasa gugup, bahkan sedikit takut. Apakah dia akan menyukai makanan kami? Atau akan menambahkan komentar pedas lagi yang bisa meruntuhkan semuanya? Aku merasa gemetar saat dia datang dan duduk, memesan beberapa hidangan dari menu. Saat dia selesai makan, aku duduk di meja dekatnya. Randi menatapku dengan senyum tipis. Aku menunggu, menahan napas. Sayur asem di sini, ini rasa yang menyembuhkan luka batin, katanya dengan suara tenang, namun penuh penghayatan. Aku terkejut, hampir tidak percaya apa yang baru saja dia katakan. Dia melanjutkan, rasa ini bukan hanya soal masakan, Laras. Ini tentang cerita yang kamu tuangkan di dalamnya. Setiap suapan membuatku merasa seperti pulang ke rumah, seperti berada di pelukan ibu yang sudah lama pergi. Air mata tiba-tiba menggenang di mataku. Aku mencoba menahan, tetapi tidak bisa. Di balik semua hujatan, di balik segala keraguan, ada seseorang yang benar-benar mengerti apa yang aku coba bangun di sini. Randi menatapku lagi. Kamu sudah melakukan sesuatu yang luar biasa. Jangan biarkan komentar negatif itu merusak semangatmu. Ini bukan soal harga, atau apakah makananmu dianggap mewah. Ini soal rasa yang menyentuh hati, dan kamu sudah berhasil melakukannya. Kata-kata Randi seperti angin segar yang menerpa hatiku. Mereka membawaku keluar dari bayang-bayang keraguan yang sempat menelanku hidup-hidup. Sejak ulasan itu muncul di blognya, segalanya berubah. Orang-orang mulai datang, ingin mencicipi sayur asem yang katanya bisa menyembuhkan luka batin. Banyak yang berkata, rasa ini mengingatkan saya pada masakan ibu saya. Atau, makanan di sini bikin saya merasa seperti di rumah. Restoran yang awalnya dihujat, kini mulai diminati. Aku masih ingat betapa berartinya setiap pelanggan yang datang, bukan hanya karena mereka menikmati makanannya, tapi juga karena mereka melihat lebih dari sekadar hidangan. Mereka melihat cerita, usaha, dan keberanian untuk bertahan. Aku tidak lagi peduli dengan komentar pedas di media sosial. Aku tahu, tidak ada yang bisa meruntuhkan tekadku sekarang. Dapur Laras bukan hanya tempat makan, itu adalah perwujudan dari mimpi yang pernah aku pendam. Dari seorang gadis kecil yang diremehkan menjadi seorang wanita yang berani menghadapi dunia. Setahun setelah aku membuka Dapur Laras, hidupku berubah dengan cara yang tak pernah kubayangkan. Restoran yang awalnya dipandang sebelah mata kini menjadi tempat yang ramai dikunjungi, dengan antrean panjang yang mengular di luar. Rasa sayur asem yang dulu dianggap sepele, kini menjadi hidangan yang dicari orang dari berbagai penjuru kota. Media mulai meliput keberhasilan restoran kami. Setiap artikel yang terbit tentang Dapur Laras menambah kepercayaan diri yang sempat hilang dulu. Aku bahkan diundang untuk tampil di acara TV kuliner, berbicara tentang perjalananku, tentang bagaimana aku mengubah warteg sederhana menjadi restoran modern dengan cita rasa internasional. Rasanya seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Tapi aku tahu, ini bukan hanya tentang keberhasilan bisnis. Ini lebih besar dari itu. Namun, di tengah semua perhatian itu, ada hal yang tak pernah lepas dari pikiranku. Wajah-wajah mereka. Maya, Tiwi, dan Salsa. Mereka adalah teman-teman sekelasku yang dulu dengan senang hati merendahkanku. Mereka yang selalu mengejekku, mencibirku, dan menghina warteg ibuku. Aku ingat dengan jelas setiap kata yang mereka lontarkan, setiap tawa yang mereka lepaskan saat aku hanya bisa diam, menahan rasa sakit di dalam hati. Sekarang, saat aku melihat nama Dapur Laras muncul di berbagai media, aku tidak bisa menahan tawa getir. Seakan aku bisa melihat mereka di belakang sana, terkejut, bahkan mungkin sedikit cemas dengan kesuksesanku. Mereka yang dulu meremehkanku, kini pasti melihatku dengan mata yang berbeda. Tapi aku tidak peduli.
Aku sudah terbiasa dengan pandangan mereka, dengan sikap mereka yang selalu merendahkan. Di acara TV, ketika kamera menyorot wajahku, aku tidak bisa menahan rasa haru yang mengalir begitu saja. Tidak hanya karena aku berhasil, tetapi karena aku tahu betapa jauh aku telah melangkah. Dari seorang gadis yang dipandang sebelah mata, kini aku berdiri di hadapan orang banyak, berbicara dengan percaya diri tentang masakan yang aku banggakan. Semua jerih payah, setiap luka, dan setiap tawa yang dipaksakan kini terbayar lunas. Ketika aku kembali ke restoran setelah syuting, teleponku berdering. Itu adalah pesan dari salah satu mantan teman sekolahku, Tiwi. Pesan itu singkat, hanya beberapa kata. "Laras, bisa kita bicara? Aku ingin minta maaf." Aku tidak tahu apa yang kurasakan saat itu. Apakah kesal, terluka, atau sekadar merasa bingung. Tentu saja, aku masih ingat betapa merendahkannya dia dulu. Tetapi aku juga tahu, hidup sudah mengajarkanku untuk lebih besar hati. Aku membalas pesannya. "Tentu, Tiwi, kalau ada yang perlu dibicarakan." Kami sepakat untuk bertemu di dapur Laras. Saat pertemuan itu akhirnya terjadi, aku tidak bisa mengabaikan wajah Tiwi yang terlihat canggung, seolah-olah ia sedang berjuang dengan kata-katanya sendiri. Dia duduk di meja yang biasa aku duduki, dan aku bisa melihat rasa malu di matanya. Dia membuka pembicaraan. "Laras, aku tahu ini agak terlambat, tapi aku minta maaf. Dulu aku banyak salah menilai kamu." Aku hanya menatapnya, mencoba menahan berbagai emosi yang datang. Ada perasaan yang campur aduk, sedih, kecewa, bahkan sedikit ingin tertawa. Namun, aku memilih untuk tetap tenang. "Kenapa sekarang, Tiwi? Apa yang membuatmu ingin datang sekarang, setelah semua ini?" Tiwi terdiam sejenak, lalu berkata, "Aku lihat kamu sekarang. Aku lihat restoranmu. Semua yang kamu capai. Dan aku merasa aku harus meminta maaf. Dulu, aku pikir kamu tidak akan pernah berhasil. Tapi ternyata kamu lebih dari itu. Kamu berhasil membuktikan bahwa kita tidak perlu terlahir dari keluarga kaya untuk sukses." Aku menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan diriku. "Terima kasih atas permintaan maafmu. Tapi aku sudah lama memaafkan semua itu. Aku sudah lama belajar bahwa hidup bukan tentang apa yang orang lain pikirkan tentang kita. Itu tentang apa yang kita lakukan dengan apa yang kita punya." Kami duduk dalam diam beberapa saat, hanya ditemani oleh riuhnya pelanggan yang menikmati hidangan mereka. Di dalam hatiku, aku merasa seolah-olah aku telah menutup bab yang panjang dari masa lalu. Sebuah bab yang penuh dengan hinaan, cemoohan, dan ketidakpastian. Tiwi akhirnya berkata, Aku bangga padamu, Laras. Kamu sudah membuktikan semuanya." Aku hanya tersenyum tipis. "Itu bukan soal kebanggaan, Tiwi. Itu soal mimpi yang aku percayai, dan kerja keras untuk mewujudkannya. Aku tidak pernah membutuhkan pengakuan dari siapapun. Aku hanya perlu percaya pada diriku sendiri." Pertemuan itu berakhir dengan sebuah pelukan singkat. Tiwi pergi dengan rasa malu dan penyesalan, sementara aku duduk kembali di kursiku, memandangi restoran yang kini penuh dengan pengunjung. 2 cabang baru, 1 impian yang tercapai. Aku tahu, hidupku tidak hanya tentang dapur Laras. Ini adalah perjalanan dari seorang gadis kecil di gang sempit yang dihina, menjadi seorang wanita yang berani menantang dunia. Aku sudah membuktikan semuanya, bukan hanya untuk mereka yang merendahkan, tetapi untuk diriku sendiri. Hari itu restoran dapur Laras dipenuhi tamu-tamu penting. Beberapa dari mereka adalah food critic terkenal, influencer, dan pengusaha ternama yang datang untuk mencicipi hidangan yang telah mengubah dunia kuliner kota ini. Udara di dalam restoran terasa lebih elegan dari biasanya, dengan aroma masakan yang memikat dan pelayan yang sigap bergerak dari meja ke meja. Aku baru saja selesai menyapa beberapa tamu ketika pintu restoran terbuka lebar, dan 3 wanita melangkah masuk. Semua mata langsung tertuju pada mereka. Maya,
Tiwi, dan Salsa. 3 wajah yang pernah menghina dan merendahkanku di masa lalu, kini berdiri di hadapan aku. Mereka mengenakan gaun mewah, dengan riasan wajah sempurna, dan setiap gerakan mereka penuh dengan keanggunan yang jelas menunjukkan status sosial mereka yang tinggi. Mereka terlihat seperti tamu VIP yang sudah biasa hidup dalam kemewahan. Begitu kontras dengan diriku yang dulu hanya anak warteg kecil di gang sempit. Aku terdiam sejenak, merasa ada getaran asing di dalam dadaku. Maya memandang sekeliling restoran dengan ekspresi penuh keangkuhan, lalu matanya berhenti di arahku. Dia tersenyum, senyum yang tidak tulus, lebih mirip senyuman sinis yang hanya aku yang bisa memaknai. Dia berbisik dengan suara cukup keras, cukup agar aku bisa mendengarnya. Kasihannya, si Laras kerja jadi pelayan restoran masih miskin ya. Tiwi dan Salsa tertawa pelan, dan untuk sesaat, seluruh ruangan terasa seperti melambat. Aku bisa merasakan pandangan mereka yang memandang rendah. Seperti dulu ketika mereka menganggap aku tidak akan pernah bisa lebih dari seorang anak warteg. Aku menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan diriku. Tidak ada lagi air mata yang akan aku sia-siakan untuk mereka. Tidak ada lagi luka yang akan aku biarkan menguasai hati. Aku sudah melewati banyak hal lebih berat dari sekadar komentar mereka. Dengan langkah tenang, aku berjalan menuju meja mereka. Tidak ada ekspresi marah, tidak ada kekesalan. Hanya ketenangan yang kutanamkan dalam diriku. Ketika aku sampai di meja mereka, aku tersenyum ramah, meskipun ada perasaan pahit yang menggigit di dalam hati. "Selamat siang, Maya, Tiwi, Salsa," kataku dengan suara yang jelas dan tenang. "Selamat datang di dapur Laras. Senang bisa melayani kalian hari ini." Maya terkejut. Jelas sekali dia tidak mengira aku akan datang menghampiri mereka. Mungkin dia berharap aku hanya akan bersembunyi di balik dapur atau pergi dari restoran begitu dia tiba. Tapi aku tidak akan memberi mereka kepuasan itu. "Apa yang bisa saya bantu, untuk mulai?" tanyaku, menahan senyum lebar yang hampir keluar begitu saja. Tiwi, yang biasanya selalu berusaha menjadi yang paling cerdas di antara mereka, langsung terdiam. Salsa pun terlihat canggung, seolah-olah mereka tidak tahu bagaimana harus bersikap. Maya, di sisi lain, mencoba untuk tetap menjaga citra angkuhnya. Namun, aku bisa melihat keraguan di matanya, sedikit ketegangan yang muncul di sana. Kami ingin mencoba menu spesial hari ini," jawab Maya. Suaranya terdengar sedikit lebih rendah dari biasanya. "Kau bisa rekomendasikan sesuatu yang cocok untuk kami?" Aku mengangguk, mengingatkan diriku sendiri untuk tetap profesional, meskipun ada beban emosional yang terasa begitu berat. "Tentu, Maya. Untuk kalian, saya rekomendasikan Dapur Laras Signature Menu. Kami memiliki hidangan sayur asem dengan twist modern, dan juga rendang yang kami masak dengan teknik sauce fried. Saya yakin kalian akan menyukainya." Aku lalu memberi instruksi kepada pelayan untuk mempersiapkan pesanan mereka, sambil terus menjaga senyum di wajahku. Saat aku berbalik untuk meninggalkan meja mereka, aku sempat mendengar bisikan lagi, kali ini dari Tiwi. "Kenapa sih, Laras? Apa kamu nggak merasa malu? Kamu hanya pelayan di restoran yang kamu bangun sendiri." Suaranya terdengar lebih rendah, namun penuh dengan penilaian. Aku berhenti sejenak, menatap mereka dengan mata yang penuh keyakinan. "Aku tidak merasa malu, Tiwi. Aku bangga bisa berada di sini, bisa melakukan apa yang aku cintai. Tidak peduli apa yang kalian pikirkan tentangku." Dengan itu, aku meninggalkan meja mereka. Hati ini memang terasa berat, tapi aku tahu satu hal, aku tidak akan pernah kembali ke masa lalu yang penuh penghinaan. Tidak ada lagi rasa takut atau cemas akan apa yang orang lain katakan. Aku sudah lebih dari sekadar anak warteg. Ketika aku kembali ke dapur, aku hanya bisa tersenyum pada diriku sendiri. Aku telah melewati semua itu, dan kini, mereka yang dulu merendahkanku, akhirnya datang ke restoran yang aku bangun dengan kerja keras dan impian.
Mungkin mereka tidak mengerti sekarang, tetapi suatu hari nanti, mereka akan tahu. Aku tidak hanya bertahan, aku berhasil. Dan lebih dari itu, aku telah menemukan apa yang benar-benar penting, percaya pada diri sendiri. Aku berjalan pelan menuju meja mereka, hatiku berdebar kencang. Walau semua tampak biasa di luar, di dalam hatiku ada kegelisahan yang sulit untuk disembunyikan. Namun, aku bertekad untuk tetap tenang. Senyumku tetap terjaga, meskipun ada perasaan pahit yang mulai menguasai relung hatiku. Maya, Tiwi, dan Salsa masih duduk di meja, tampak sedikit lebih canggung dari sebelumnya. Mereka sedang bercakap-cakap, tapi ketika aku mendekat, mereka langsung terdiam. Aku tahu betul bahwa mereka tidak mengira aku akan datang langsung ke meja mereka untuk menyajikan hidangan. Tapi, aku tak ingin menyerah pada rasa takut atau keraguan yang dulu sering mereka tanamkan dalam diriku. Hari ini, aku adalah pemilik restoran ini, dan aku akan memberikan yang terbaik, terutama untuk mereka. Selamat siang, Bu Maya, Bu Tiwi, Bu Salsa, kataku dengan suara yang lembut namun pasti. Ini menu spesial kami. Disajikan langsung oleh saya sendiri, pemilik restoran ini. Aku meletakkan nampan hidangan di atas meja mereka, menyusunnya dengan penuh perhatian. Di atas piring ada sayur asem yang aku modifikasi dengan bahan-bahan segar dan presentasi modern yang elegan. Di sebelahnya, rendang yang dimasak dengan teknik sauce fried, dipadukan dengan kentang goreng yang disusun rapi, dan sedikit hiasan edible flowers yang memberikan kesan mewah pada hidangan sederhana itu. Semua ini adalah rasa rumah, tetapi dengan sentuhan keahlian yang aku pelajari bertahun-tahun lamanya. Maya memandang hidangan itu dengan tatapan ragu, sementara Tiwi dan Salsa hanya diam, seolah menunggu reaksi dari temannya yang biasanya menjadi pemimpin dalam kelompok mereka. Aku tetap berdiri di sana, menunggu mereka untuk mencicipi. Tidak ada keraguan yang akan menghalangi aku untuk memberikan hidangan terbaik yang aku bisa. Aku tahu betul bahwa ini bukan hanya tentang makanan, tapi juga tentang menunjukkan siapa aku sekarang. Maya akhirnya mengambil sendok dan mencicipi sayur asem pertama. Raut wajahnya yang sebelumnya penuh dengan kecemasan perlahan berubah menjadi terkejut. Ia mencoba menahan ekspresi, tapi sulit untuk disembunyikan. Begitu juga dengan Tiwi, yang biasanya penuh percaya diri, mulai mengalihkan pandangannya ke Salsa. Ini enak sekali, Maya akhirnya berkata. Suaranya terputus-putus. Ia mencoba untuk tetap terlihat angkuh, tapi kegembiraan dalam suaranya tak bisa disembunyikan. Tapi, ini warteg, kan? Kenapa bisa seperti ini? Aku hanya tersenyum, tidak menjawab. Aku tahu, kata-kata mereka yang dulu menganggap remeh aku kini terbalaskan dengan cara yang paling sederhana, melalui cita rasa yang bisa mereka nikmati. Itu adalah kemenangan kecilku, yang lebih berharga dari segalanya. Tiwi mencoba mencicipi rendang, dan ekspresinya pun berubah. Ini rendang yang berbeda, ujarnya dengan terkejut. Kelembutannya luar biasa. Tidak seperti yang aku bayangkan sama sekali. Salsa hanya diam, namun matanya tidak lepas dari hidangan di depannya. Aku tahu, dalam hati mereka, ada perasaan yang bergejolak, mungkin rasa malu, mungkin juga kekaguman. Namun aku tidak peduli. Aku sudah cukup melalui perjalanan panjang ini untuk tahu bahwa kini, aku berhak mendapatkan pengakuan yang dulu aku impikan. Aku berdiri di sana, tak mengucapkan kata-kata lebih, hanya membiarkan mereka menikmati hidangan itu. Maya, Tiwi, dan Salsa kembali saling berpandangan, seolah mencari kata-kata yang tepat untuk mengungkapkan apa yang mereka rasakan. Aku tahu, mereka tidak akan pernah menyangka bahwa aku, Laras, anak perempuan dari warteg kecil, akan berdiri di sini di hadapan mereka sebagai pemilik restoran yang sukses, menyajikan hidangan terbaik yang mereka pernah coba. Aku tidak menyangka. Maya akhirnya berkata, suaranya terhenti. Kamu telah berubah, Laras. Aku mengangguk perlahan, merasakan kebanggaan mengalir dalam diriku.
Tidak hanya saya yang berubah. Maya, kamu juga, kan? Dulu kamu selalu merendahkanku. Sekarang, kamu melihat saya dari tempat yang berbeda. Maya terdiam, dan aku bisa melihat matanya yang sedikit berkaca-kaca. Tiwi dan Salsa hanya menundukkan kepala. Mungkin merasa tidak ada lagi yang bisa mereka katakan. Aku memutuskan untuk meninggalkan mereka dengan rasa kemenangan ini. Saat aku berbalik menuju dapur, sebuah perasaan lega mengalir di dalam dadaku. Aku telah membuktikan sesuatu, bahwa tidak ada yang bisa mengukur sejauh mana seseorang bisa berkembang, hanya karena asal-usul mereka. Kini, mereka yang dulu menghinaku harus menelan kenyataan bahwa aku sudah sampai di tempat yang mereka kira takkan pernah kucapai. Wajah mereka memucat saat aku berdiri di depan mereka, menunggu reaksi yang mungkin saja tak terduga. Maya, Tiwi, dan Salsa, 3 wanita yang dulu sering mengejekku, kini duduk diam, menatap hidangan di meja dengan ekspresi yang tak dapat mereka sembunyikan. Aku bisa merasakan perubahan di udara, sesuatu yang tak terucapkan, namun jelas terasa. Salsa adalah yang pertama kali membuka mulut, meskipun suaranya terdengar tercekat, seolah kata-kata itu sulit keluar. Laras, kamu pemiliknya. Aku hanya mengangguk pelan, senyumku tetap tenang, meskipun di dalam hatiku ada perasaan campur aduk yang sulit dijelaskan. Aku tidak merasa perlu membuktikan apapun lagi pada mereka. Cukup aku tahu, inilah hasil dari semua kerja keras dan pengorbanan yang telah kulalui. Tak perlu caci maki, tak perlu kata-kata pedas. Hanya senyum tenang yang bisa aku berikan. Ya, saya pemiliknya, kataku. Suara aku tidak gemetar sedikit pun. Selamat menikmati hidangannya. Salsa terdiam. Matanya membelalak seolah tidak bisa menerima kenyataan. Maya dan Tiwi saling memandang. Wajah mereka pucat. Seolah semua cemoohan yang mereka lontarkan dulu kembali menghantui mereka. Mereka yang dulu selalu menganggapku rendah, kini melihatku sebagai seseorang yang telah mencapai sesuatu yang mereka kira takkan pernah kulakukan. Tiwi, yang biasanya penuh dengan keangkuhan, mengalihkan pandangannya. Aku tidak tahu harus berkata apa. Laras, ujarnya akhirnya dengan suara pelan, hampir seperti bisikan. Kamu benar-benar berhasil. Aku tidak membalas. Tidak perlu ada kata-kata panjang. Aku hanya berdiri di sana, memberi mereka waktu untuk menyerap kenyataan yang mereka hadapi. Aku tahu, kata-kata tidak akan mengubah apapun. Mereka harus melihatnya sendiri, merasakannya sendiri, untuk benar-benar mengerti. Maya yang sebelumnya dengan lancang berbicara tentang diriku, kini hanya bisa diam. Pandangannya kosong, tidak tahu harus berkata apa. Aku bisa melihat ada sedikit penyesalan di matanya. Namun, aku tidak ingin menunjukkan bahwa aku senang dengan penyesalan mereka. Aku sudah melewati terlalu banyak untuk mencari pengakuan dari mereka. Kini, semuanya sudah cukup. Aku berbalik untuk pergi, tapi sebelum aku melangkah jauh, Maya memanggilku dengan suara yang lembut, berbeda dari suara sinis yang dulu sering ia lontarkan. Laras, katanya. Suaranya terasa penuh penyesalan. Aku ingin minta maaf. Dulu, aku terlalu menilai kamu berdasarkan apa yang aku lihat. Aku berhenti sejenak, tapi tidak ada emosi marah atau dendam yang muncul. Hanya sebuah anggukan pelan. Tidak apa-apa, Maya, kataku, masih dengan senyum tenang. Semua orang punya cara untuk belajar. Maya menunduk, dan di antara keheningan itu, aku tahu bahwa ini adalah momen yang mereka akan ingat selamanya. Mungkin mereka tidak akan mengatakannya, tapi aku tahu, saat mereka pulang nanti, mereka akan berpikir tentang apa yang telah mereka lihat. Tentang bagaimana Laras, yang dulu mereka anggap rendah, kini bisa berdiri di atas tempat yang mereka kira tak akan pernah kucapai. Aku meninggalkan mereka dengan hati yang damai. Tidak ada kemenangan yang lebih besar daripada mengetahui bahwa aku telah mencapai impian tanpa harus merendahkan orang lain. Kini, bukan hanya Maya, Tiwi, dan Salsa yang melihatku. Seluruh dunia bisa melihat
bahwa aku, Laras, punya kekuatan untuk mengubah hidupku sendiri. Setelah beberapa menit keheningan yang mencekam, mereka mulai menyelesaikan makan mereka, dengan wajah-wajah yang masih terlihat canggung dan tidak percaya. Tiwi dan Salsa bahkan terlihat agak canggung saat menyentuh makanan di meja, seolah tak yakin apakah mereka benar-benar layak menikmati hidangan yang ada di hadapan mereka. Maya, yang biasanya selalu berbicara dengan lancar, kini hanya diam. Ia menyuap makanan dengan cepat, seakan ingin mengakhiri makanannya tanpa terlalu banyak bicara. Setelah beberapa saat, mereka berdiri dan berjalan menuju kasir. Maya, yang sepertinya mencoba menghidupkan suasana, membuka percakapan. Laras, kami belum bayar nih," ujarnya, mencoba terdengar ringan. Namun ada nada canggung yang jelas terdengar dalam suaranya. Aku memandang mereka dengan senyum yang tak pernah pudar. "Aku sudah memaafkan. Tapi itu tidak berarti aku harus melupakan semuanya begitu saja." Aku berjalan menuju kasir dan menghadap mereka. "Oh, tentu," jawabku. Mataku menatap mereka dengan tatapan yang tetap penuh penghormatan. "Ini totalnya." Setelah mereka membayar, ada jeda yang cukup lama di mana mereka hanya berdiri di sana, seakan berharap sesuatu yang lebih dari sekadar pembayaran. Mungkin mereka berharap aku akan memberikan diskon, atau mungkin sedikit kata-kata manis sebagai bentuk pengakuan atas kedatangan mereka. Tapi aku sudah cukup jauh dari masa lalu itu, dari perasaan mereka yang dulu sering merendahkan. Jadi, aku berkata dengan tegas namun halus, "Maaf, semua pelanggan kami setara. Kami tidak memberikan diskon khusus untuk siapapun, apalagi yang dulu meremehkan dapur ini." Aku melihat ekspresi mereka berubah seketika. Tiwi, yang selalu percaya diri, tiba-tiba terlihat terkejut, bahkan sedikit kiku. Salsa yang biasanya berbicara tanpa henti, kini terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Maya, yang awalnya mencoba bersikap biasa, terlihat kehilangan kata-kata. Wajahnya memucat sedikit, seolah kalimat itu memberi pukulan lebih dari yang dia duga. Aku tidak perlu menambahkan apapun lagi. Mereka sudah cukup memahami maksudku. Aku hanya tersenyum. Namun senyumku tidak lagi syarat dengan harapan mereka akan berubah. Ini bukan tentang membalas dendam. Ini tentang mengingatkan mereka akan siapa aku sekarang. Bukan lagi Laras yang mereka ejek dan rendahkan, tetapi Laras yang telah membangun sesuatu yang tak bisa diruntuhkan hanya dengan kata-kata. Aku memberi mereka waktu untuk meresapi kata-kataku. Perlahan mereka berbalik dan pergi. Tak ada kata maaf atau permintaan penjelasan. Mereka hanya pergi, meninggalkan restoran dengan langkah cepat, seperti mencoba melupakan momen canggung itu. Aku menatap mereka pergi, tanpa rasa kemenangan berlebihan. Aku tidak membutuhkan itu. Yang ku tahu, aku telah membuat keputusan yang tepat, untuk tidak membiarkan masa lalu mendikte siapa diriku sekarang. Aku tidak perlu memberi mereka apa yang dulu mereka anggap sebagai privilege untuk mendapatkan perhatian. Setelah meninggalkan kasir, ketiganya berjalan keluar tanpa sepatah kata pun. Tidak ada lagi obrolan ringan, tawa-tawa kecil, atau sindiran-sindiran tajam seperti yang biasa mereka lontarkan di masa lalu. Semua itu hilang seketika. Seakan-akan mereka baru saja dipukul mundur oleh kenyataan yang tak bisa mereka elakkan. Maya yang selalu menjadi pusat perhatian, kini berjalan dengan kepala tertunduk. Tiwi, yang dulu suka mengomentari dengan sarkasme, kini hanya bisa meremas tasnya dengan erat, tampak bingung dan tak tahu harus berkata apa. Salsa, yang biasanya penuh semangat, kini hanya berjalan dengan langkah kecil, sesekali menoleh ke belakang, seolah takut mereka tertangkap mata seseorang yang mengenal mereka di sini. Suasana itu sangat kontras dengan kebanggaan yang biasa mereka tunjukkan di masa lalu. Dulu, mereka merasa berada di puncak dunia hanya dengan status keluarga mereka, pakaian mereka, dan tawa lepas yang selalu terdengar dari bibir mereka. Tapi sekarang, semuanya seolah runtuh dalam hitungan detik. Aku melihat mereka pergi tanpa mengucapkan selamat tinggal, tanpa senyum atau hinaan yang dulu mereka suka lontarkan. Yang ada hanya sunyi,
Sunyi yang terasa berat di antara kami. Mereka pulang dengan kepala tertunduk, berjalan begitu cepat, seakan ingin menghapus jejak-jejak kebodohan mereka. Tidak ada yang perlu aku katakan lagi. Tidak ada yang perlu aku buktikan. Kenyataan itu sudah cukup berbicara untuk mereka. Mereka yang dulu menganggapku hanya seorang anak warteg, seorang anak yang tak layak dihormati, kini harus menelan kenyataan bahwa mereka tidak lebih dari sekadar bayang-bayang dari masa lalu yang mereka tinggalkan. Aku berdiri di tempat, menyaksikan mereka menghilang di ujung jalan, tanpa satupun dari mereka yang berani menatapku. Tak ada cemoohan, tak ada sindiran, hanya perasaan canggung yang menggantung di udara. Dalam diam, aku tahu bahwa hari ini, aku tidak hanya memenangkan sebuah pertandingan. Aku memenangkan diriku sendiri. Dunia terasa seperti berubah seiring dengan perjalanan hidupku. Dari dapur warteg kecil yang bau minyak goreng dan sambal, kini aku berada di panggung dunia, diundang ke Jepang, Dubai, dan Paris untuk kolaborasi dengan chef-chef internasional, memperkenalkan cita rasa Indonesia dalam setiap masakan yang aku sajikan. Setiap negara, setiap kota, membawa pengalaman yang berbeda. Namun semuanya mengingatkanku pada satu hal, perjalanan panjang yang penuh perjuangan ini. Di Tokyo, aku menyajikan rendang dengan sentuhan modern. Di Dubai, aku mengolah soto ayam dengan gaya yang lebih internasional. Di Paris, aku menciptakan fusion antara nasi goreng dan hidangan Prancis klasik. Setiap hidangan yang aku sajikan adalah bukti bahwa masakan Indonesia bisa bersanding dengan dunia internasional. Aku tidak lagi dianggap hanya sebagai anak warteg. Aku adalah chef yang diakui. Namun, saat wartawan-wartawan internasional mengerumuniku, mereka selalu bertanya satu pertanyaan yang sama. Apa motivasi terbesar Anda? Aku menarik napas panjang sebelum menjawab, dengan mata yang sedikit berkaca-kaca. Dulu, saya hanya seorang anak warteg yang dihina, dianggap tak punya masa depan. Namun, saya bertahan, bekerja keras, dan terus belajar. Semua yang saya capai hari ini, saya lakukan bukan hanya untuk diri saya sendiri. Saya ingin ibu saya, yang telah pergi, bangga, meski kini ia hanya ada di alam sana. Wartawan itu terdiam sejenak. Beberapa dari mereka tampak terharu. Aku tahu bahwa jawabanku bukan hanya untuk mereka. Itu adalah ucapan yang datang dari hati. Ucapan yang mewakili seluruh perjalanan hidupku. Di balik semua pujian yang kudapat, ada kenangan akan masa-masa sulit itu. Masa-masa ketika aku dianggap tak lebih dari sekadar anak warteg yang bau sambal. Masa-masa ketika mereka yang kini mengagumiku, dulu mentertawakanku. Setiap langkahku menuju kesuksesan adalah balasan untuk semua hinaan yang pernah kuterima. Aku melihat foto ibu yang selalu aku bawa dalam dompet. Wajahnya yang penuh kasih sayang dan perjuangan. Aku ingin ibu tahu bahwa aku sudah berhasil. Aku ingin ia tahu bahwa usaha dan doa-doanya tidak sia-sia. Aku ingin membuatnya bangga, meski ia tidak lagi bisa melihat aku berdiri di sini, di puncak dunia. Setiap kali aku berdiri di depan tamu-tamu internasional, mengenakan apron dan menciptakan hidangan khas Indonesia, aku merasa ibu ada di sampingku. Sebuah rasa yang tak bisa dijelaskan, sebuah rasa terima kasih dan cinta yang mendalam. Aku tahu, dimanapun ibu berada, ia pasti tersenyum. Dan aku, Laras yang dulu hanya anak warteg di gang sempit, kini telah mengukir namaku di dunia kuliner internasional. Aku tak pernah membalas mereka dengan kebencian. Aku biarkan kesuksesanku yang berbicara. Karena kadang, cara paling elegan membalas penghinaan adalah dengan menjadi seseorang yang mereka tak pernah sangka. Saat mereka melihatku sekarang, aku tahu bahwa ada ratusan hal yang mereka pikirkan. Mereka tidak bisa membayangkan bagaimana aku bisa mencapai semua ini. Bagaimana aku bisa dari sekadar anak warteg yang mereka hina dan remehkan, menjadi wanita yang kini memiliki restoran dengan cabang-cabang di kota besar dan bahkan di luar negeri. Namun aku tidak pernah ingin mereka tahu apa yang telah kulalui. Aku tidak ingin mereka merasakan kemenangan dari setiap langkah yang telah aku ambil.
Karena bagi mereka yang dulu meremehkan, melihatku berdiri di atas dunia ini sudah cukup menjadi balasan. Aku tidak memerlukan kata-kata. Tidak perlu mencaci atau menunjukkan betapa sakitnya aku dulu saat mereka mengejekku. Aku hanya perlu berdiri tegak, dengan senyum sederhana, dan membiarkan dunia tahu siapa aku sekarang. Karena, kadang, cara terbaik untuk membalas penghinaan adalah dengan membuktikan bahwa mereka salah. Dengan menjadi seseorang yang mereka tidak pernah bayangkan, yang bahkan mungkin mereka anggap tak mungkin ada. Dan kini, aku adalah bukti bahwa setiap orang yang pernah dihina, dipandang sebelah mata, atau dianggap tak pantas, bisa bangkit dan menunjukkan kepada dunia bahwa keberhasilan bukanlah milik orang-orang yang sempurna, tetapi milik mereka yang terus berjuang meskipun semua orang meragukan mereka. Aku tidak perlu mengatakan apapun. Kesuksesanku sudah cukup berbicara.